Shalom semua warga kerajaan. Baru-baru saya ketemu seorang teman saya, Pak Samiton Pangela. Dan saya ingatkan beliau bagaimana putranya dia beri nama Tempuh. Wah, menarik sekali. Dia masih heran kok, saya masih ingat. Karena very unik ya. Hidup ini harus ditempuh, saudara. Jadi orang tanya pada saya, Bapak nih kalau peperangan pakai lagu apa? Maju tak gentar. Amin. Ever onward, no retreat. Sebab firman Allah menjelaskan oleh Ibrani pasal 10, kenapa kita harus maintain perseverance, kenapa kita harus tahan uji, kenapa kita harus tahan menghadapi penderitaan, cercaan dan sebagainya. Firman Allah mengatakan Ibrani 10:35, besar sekali reward ataupun pahala yang menantinya. Perhatikan, bukan gaji loh. Reward itu berarti terakhir kalau Tuhan Yesus datang. Akan ada pengadilan tahta Kristus. Ya saudaraku, kita akan menerima reward daripada dia. Bagi yang setia, bagi yang menantikan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lalu firman Allah juga mengatakan, apa risikonya kalau tidak tahan uji dan mundur? Binasa, saudara. Ya, karena itu sering saya katakan kendaraan iman saya, yaitu personel yang mundur, itu sudah saya rusakkan. Supaya cuma ada maju dan naik. Amin. Semua marga kerajaan harus menyanyikan, yaitu maju tak gentar. Nah, Ibrani pasal 10 bukan cuma besar, ya. Kita memerlukan ketekunan ayat 36, ya. Supaya sesudah melakukan, perhatikan, melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh the great promise. Bukan cuma great promise, reward, tapi great promise. Sebab sedikit, bahkan sedikit waktu lagi. Loh Pak, itu Abraham menunggu 25 tahun. Sedikit di hadapan Tuhan, mungkin 1 detik. Kalau kita berpikir dengan kronos, kita akan susah. Orang dalam penjara menunggu kapan. No. Kita memandang dengan pola pikir kekekalan. Dia tidak akan menangguhkan, tapi orangku benar akan hidup oleh iman. Menurutkan diri, aku tidak berkenan kepada ayat terakhir berkata begini. Firman Allah menjelaskan di dalam ayat 39. Kita bukan orang yang mundur, ya, bukan orang mundurkan di dan binasa, orang yang percaya dan beroleh hidup. Karena itu dalam hidup ini, the most important thing is adalah percaya. Percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Dan ukuran sedikit waktu lagi ini penting, saudaraku, ya. Sedikit waktu. Sebenarnya saya memberikan contoh. Sebab banyak sekali kejadian dalam Alkitab, saya nanti akan tambahkan, mereka tidak mau menanti. Dan akibatnya kerajaan ini diambil seperti Saul. Dan kita melihat bagaimana orang yang tidak tahan. Contoh, saya memberikan contoh tentang bagaimana orang memegang mobil. Dan yang terakhir bisa bertahan, dia mendapatkan mobil itu. Itu baru mobil. Mobil berapa sih harganya? Tapi Tuhan menjanjikan great reward and great promise. Karena itu semua warga kerajaan lagunya cuma maju tak gentar. Tidak ada yang mengasihani diri sendiri. Karena dia yang berjanji tidak akan menangguhkan kedatangannya. Karena itu dalam hidup ini selalu menantikan kedatangan Tuhan. Dan orang yang menantikan Tuhan akan menguduskan dirinya. Supaya seperti pengantin yang berhias untuk pengantinnya. God bless you warga kerajaan. Maju tak gentar. Haleluya. Amin. Haleluya, semangat pagi, shalom. Yang semangat katakan pagi, 2, 3, pagi. Haleluya, saudara adalah orang-orang yang tidak akan pernah mundur, amin. Sebab kita mau terus maju dan memperkenan hati Tuhan. Berapa banyak dari saudara sampai di minggu yang ketiga, bulan ke-11 ini, saudara percaya bahwa kita kuat oleh karena kasih karunia Tuhan. Boleh angkat tangan saudara kepada Tuhan, ucap syukur sebab dialah Raja di atas segala raja yang patut kita sembah dalam hidup kita. Yang setuju katakan haleluya. Mari satu hati dalam doa. Bersyukur, terima kasih Bapa pada kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami sama-sama bersatu hati Bapa buat bangsa dan negara kami, negeri kami tercinta ini ya Bapa.
Indonesia Tuhan. Kami serahkan setiap para pemimpin yang ada Bapa. Biarlah semuanya dapat memimpin bangsa dan negara kami ini Tuhan. Biarlah semuanya dapat berjalan dengan sesuai kehendak-Mu Bapa. Memberkati, mengurapi Tuhan, hikmat-Mu juga tercurah buat setiap mereka semua Tuhan. Baik Bapak Presiden, wakilnya, beserta semua jajaran yang ada Bapa, sampai tingkat RT, RW Bapa. Semua keamanan yang ada Tuhan, baik polisi, TNI, Polri, semuanya Bapa Engkau yang berkati, curahkan buat setiap mereka semua ya Tuhan. Biarlah keamanan yang ada di bangsa dan negara kami Tuhan, juga Engkau pagari, bala tentara dari surga juga Tuhan Engkau kerahkan menjaga bangsa dan negara kami ini Tuhan. Juga kota kami Jember Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Biarlah setiap lini yang ada ya Bapa, baik tanah, air, udaranya semuanya Tuhan, kesehatan, perekonomiannya semuanya Tuhan Kau yang memberkati, mengurapi Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan ada di dalam kendali-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini Tuhan kami juga bersatu hati berdoa buat setiap para pemimpin gereja kami Tuhan. Buat Bapak Timotius Arifin beserta istri Tuhan. Buat Gembala sidang kami Tuhan. Buat Bapak Ishak Sutanto Latif beserta istri. Juga buat Gembala kami di tempat ini Tuhan. Buat Bapak Beni dan juga istri Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami yakin dan percaya juga Tuhan. Lewat para pemimpin kami ini Tuhan. Membawa setiap kami semakin dipertunangkan kepada Engkau Tuhan. Membawa setiap kami Tuhan semakin mengenalkan pribadi-Mu Tuhan. Dan kami Tuhan mau terus merasakan kasih-Mu yang luar biasa dalam setiap hidup kami Bapa. Lewat pagi hari ini Tuhan, sama-sama kita mau beribadah. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena kami Tuhan kuat bersama dengan Engkau Tuhan. Kami gak mampu Tuhan untuk melewati setiap tantangan ujian ini ya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, lewat pertolongan-Mu Bapa, Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang luar biasa dalam setiap hidup kami Tuhan. Pagi hari Tuhan, kami sama-sama memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau merasakan kasih-Mu yang luar biasa, begitu hebatnya dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah raya pagi hari ini Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dari awal sampai akhir Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, 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 amin. Semua diberkati kalangan amin. Yang percaya bangsa dan kota kita diberkati serukan amin. Boleh saudara sapa kanan kiri saudara. Bangkit berdiri. Katakan Yesus Raja dalam hidup kita. Tidak ada yang lain yang kami sembah. Hanya Engkau Yesus Tuhan. Kalau pengharapan yang dinyatakan dalam hidup kami. Pengharapan yang dinantikan telah datang di tengah kita. Dia Mesias yang telah lahir dan memerintah untuk selamanya. Allah yang berkuasa Di bumi. di surga. Kaulah Raja, Raja damai, penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Juru Selamat Kau yang mulia yang Tuhan. mulia. Yesus. Yesus Sang Raja. Tepuk tangan bagi Dia. Mesias yang telah lahir dalam hidup kami. Hanyalah Engkau Yesus Kristus. Pengharapan yang dinantikan telah datang di tengah kita. Dia Mesias yang telah lahir dan memerintah untuk selamanya. Allah yang berkuasa. Allah yang berkuasa Amin. di bumi di surga. Kaulah Raja. Kaulah Raja, Oh. Raja damai, penasehat
mulia. Serukan Yesus. Yesus, Yesus Sang Raja. Haleluya. Tidak ada yang lain Tuhan. Hanya Engkau Yesus. Kemuliaan-Mu dinyatakan di tengah-tengah umat-Mu. Nyanyikan. Kemuliaannya dinyatakan. Semua yang bernafas Sujud menyembah-Mu. Yesus Kristus Dialah Tuhan. Kami bersorak tinggikan nama-Mu. angkat suaramu katakan Allah. Allah yang berkuasa di bumi di surga. Allah yang berkuasa di bumi di surga. Allah Raja. Kaulah Raja, Haleluya. Raja damai, penasehat ajaib, Bapa yang Juru kekal, selamat. Juru selamat, yang mulia. Yesus. Yesus, Yesus Sang Raja. Kaulah Raja. Kaulah Raja, Raja damai, penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Juru selamat, yang mulia. Serukan namanya Yesus. Yesus, Yesus Come on, rock jember, angkat suaramu, katakan Raja, Raja damai, penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Juru selamat, yang mulia. boleh sekali lagi ya, jemaat. Yesus, Saya percaya suaranya bisa lebih dahsyat lagi. Kaulah. Raja, Raja damai, Hanya Yesus tuh. penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Juru Yang selamat, mulia. yang mulia. Yesus. Yesus, Yesus Sang Raja. Kaulah Raja. Kaulah Raja, Raja damai, penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Juru selamat, yang mulia. Hanya Yesus. Yesus, Yesus Sang Raja. Juru selamat. Juru selamat, Oh, yang mulia. hanya Yesus. Yesus, Yesus Sang Raja. Oh, Juru selamat. Juru selamat, Amin. yang mulia. Yesus, Yesus Sang Raja. Tepuk tangan bagi dia. Hanya Yesus. Tuhan, Hanya Dia dia. Raja yang tak pernah terkalahkan, yang tak pernah tergantikan. Hanya Dia Tuhan, Hanya dia Raja. Dia Raja. Kasih setianya kekal sampai selamanya. Sang Raja. Hanya Yesus Tuhan, hanya Dia Raja yang tak pernah pernah tergantikan kau Tuhan. hanya Dia Tuhan, hanya Dia Raja. Kasih setianya kekal sampai selamanya. Sang Raja, ku kan terus berharap
selamanya. Segala cipta sujud menyembah. Oh, bagi yang termulia, berkuasa selamanya. Oh, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja, Raja mulia, kemuliaan bagi Allah. yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja dalam hidup kami. Engkaulah Raja. Katakan, segala ciptaan sujud menyembahmu Tuhan. Segala cipta Oh, sujud menyembah bagi mulia. Oh, Berkuasa selamanya. ya. Oh, oh, oh. Tuhan, Kaulah Raja, Surga bumi, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah. yang berkuasa selamanya. kami nyatakan Engkau Tuhan. Oh, Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah Kau yang berkuasa. berkuasa selamanya. Haleluya. Engkaulah Raja. Kaulah Raja, Mari serukan Yesus. Yesuslah Raja, Serukan Yesuslah Raja, Kaulah Raja di atas segala-galanya. Raja atas semesta. Raja atas seluruh bumi ini. Raja atas gerejamu. Raja atas keluarga kami. Raja atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. ku datang padamu, membawa hormat dan syukurku. Kaulah kebanggaanku, penyelamatku yang hidup. Nyanyi haleluya. Kau Allah. Allah yang besar.
dahsyat berkuasa. Perbuatanmu Ora masyika. heran. Engkau dahsyat Tuhan. Dahsyat Berkuasa, perbuatanmu heran. Oh Yesus dahsyat berkuasa. Haleluya. Perbuatanmu heran. Kau dahsyat Tuhan. Amin, amin. Perbuatanmu. Perbuatanmu heran. Serukan. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang besar. Amin. Yesus Raja, Raja di atas segala. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang besar. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas Yesus Raja di atas segalanya. Raja di atas segalanya. Haleluya, Kau berkuasa Tuhan. Kau sungguh dahsyat. Terima kasih Tuhan, kami tidak mau melewatkan kesempatan ini untuk kami cuma datang karena kebiasaan. Tetapi kami memastikan bahwa hari ini kami datang dengan kebutuhan yang sangat besar. Kebutuhan untuk mengalami Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu sendiri katakan di mana ada roh-Mu, di situ ada kemerdekaan. Itu sebabnya kami mau mengalami janji itu. Dan biar itu benar-benar terjadi dan Kau nyatakan diri-Mu kepada kami ya Tuhan. Berbicaralah dan nyatakanlah diri-Mu. Dan biarlah hadirat-Mu semakin hari semakin nyata dalam hidup kami. Kami mau belajar dalam pertolongan Tuhan dan bersyukur untuk pengurapan yang membuat mata hati kami terang. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, selamat pagi semuanya. Ya, terima kasih untuk tim RPC dari GBI Rock Jember yang sangat memberkati kita semua. Oke, tanpa berlama-lama, tema bulan kita adalah ketekunan untuk bulan ini, ya. Kita tahu bahwa tekun atau ketekunan dapat diartikan sebagai ketetapan hati yang kuat, yang teguh untuk bersungguh-sungguh dalam melakukan tugas apapun. Tekun juga berarti fokus, konsisten dan tidak mudah putus asa terhadap apa yang sedang dikerjakan. Saya rasa bahwa ibu semua sekalian yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah secara online, saya percaya bahwa setiap dari kita menginginkan kesehatan fisik yang luar biasa, ya. Seperti gambar berikut. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua ingin yang namanya panjang umur, sehat, betul ya? Ada di sini yang enggak ada? Yang enggak kepingin panjang umur, yang kepingin pendek umur? Atau yang kepingin sakit-sakitan? Enggak ada. Semua pasti kepingin yang namanya panjang umur, sehat. Betul ya? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk kita bisa panjang umur, bisa kita sehat, ya, mempunyai kesehatan fisik yang luar biasa. Banyak hal yang harus kita perhatikan. Pola makan, ya kan? Pola tidur, pola apa lagi? Minum vitamin, bahkan mungkin olahraga yang teratur, ya. Mungkin sampai ada yang olahraganya enggak, tapi nge-gym, ya. Ada sampai nge-gym sampai nyewa personal trainer, PT, pakai PT. Kalau di Lumajang hari-hari ini sedang marak yang namanya Zumba gitu ya. Enggak tahu kalau di Jember ini gitu ya. Zumba pun juga bisa dikategorikan sebagai olahraga
gitu ya. Ada yang N1, N2, N1, N2 dan lain sebagainya. Mungkin ada beberapa sekalian yang mengikuti juga ikut Zumba, ada? Oh hampir haleluya. Silakan nanti bisa datang ke Pak Johan ya untuk bisa ikut Zumba bareng-bareng ya. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, semua itu kita lakukan untuk tubuh kita sehat. Itu untuk apa sih tujuannya? Untuk memiliki daya tahan tubuh dalam menghadapi penyakit dan tentunya penyakit menua yang tidak bisa dihalangi oleh apapun gitu ya. Ingat enggak ketika kita masih umur sekitar ya usia-usia 20 remaja gitu ya. Kalau kita kena hujan gitu, wah kita seneng hujan-hujanan. Betul ya? Olahraga, sepak bola, sering kali hujan-hujanan. Tapi ketika sudah mencapai usia 40 ke atas, jangankan hujan, kena gerimis sedikit saja sudah masuk angin, sudah flu gitu ya. Itu menunjukkan bahwa bukan air hujannya yang semakin berat, tapi usia kita yang semakin menua. Dan sadarlah itu bahwa itu semua terjadi kepada kita semua, enggak pandang bulu gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada sebuah pepatah yang mengatakan menjadi tua itu pasti, tetapi memiliki kesehatan di mana tua adalah sebuah pilihan ya. Kebenaran untuk memelihara daya tahan tubuh secara fisik adalah sama pentingnya dengan memelihara kesehatan dan daya tahan spiritual ya. Perlu kita sadari bahwa dalam hidupan kita ada tantangan ya yang bisa kita kalahkan dengan sekali pertempuran dan langsung menang. Langsung selesai. Contoh seperti Daud ketika mengalahkan Goliat. Kita tahu cerita tentang Daud mengalahkan Goliat. Goliat say war gitu ya. Selama 40 hari siapa yang berani dari orang-orang Israel ini? Begitu muncul Daud, sekali dihadapi selesai. Masalah selesai. Ada yang seperti itu. Tetapi perlu kita tahu juga bahwa ada pertempuran-pertempuran yang tidak bisa kita selesaikan hanya dengan sekali pertempuran. Tetapi lama. Nah ini yang harus kita tahu apa yang menjadi rahasianya. Seperti Daud ketika mengalahkan Saul ketika dikejar-kejar oleh Raja Saul. Kalau saya perhatikan berapa lama Saul itu mengejar-kejar Daud? Hampir kira-kira 13 sampai 14 tahun. 13 sampai 15 tahun. Dikejar-kejar oleh Raja Saul. Lari sana, lari sini, sembunyi di gua dan lain sebagainya. Dan apa yang dilakukan oleh Daud? Apa yang dilakukan oleh Daud adalah endurance gitu ya. Atau ketekunan menantikan Tuhan bertindak. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara kita bisa memiliki ketekunan itu. Di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang ketiga sampai 4 dikatakan demikian. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ada sebuah quote yang ngomong gini. Prosperity is not a good teacher, but adversity is our very good teacher in order for us to have endurance. Artinya gini, kemakmuran itu bukan guru yang baik. Tetapi kesengsaraan itu adalah guru yang sangat baik bagi kita untuk kita itu memperoleh yang namanya daya tahan. Endurance itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa kesengsaraan dikatakan akan menimbulkan ketekunan. Tapi kalau dalam bahasa sengsara itu kok gak enak soro gitu ya. Kok enak sekali, kok rasa-rasanya sengsara, kata-kata sengsara itu nemen gitu ya, enggak enak sekali gitu. Padahal di dalam terjemahan yang lain banyak sekali dikatakan kesengsaraan itu penderitaan. Ada yang menyebut ujian, ada yang menyebut cobaan, ada yang menyebut tantangan. Yang paling simpel saya singkat menjadi proses. Ya, jadi proses itu menimbulkan ketekunan. Kenapa kita harus mengalami kesengsaraan? Kenapa kita harus mengalami penderitaan? Kenapa kita harus mengalami ujian, cobaan, proses hanya untuk menimbulkan ketekunan? Bapak Ibu Saudara sekalian, ingat gak ketika kita masih kuliah atau masih sekolah? Saya dulu waktu sekolah gitu ya,
ketika ada ujian, saya enggak tahu kenapa gitu ya. Tiba-tiba saya ini jadi tekun untuk belajar. Pernah yang ngalamin gitu? Ketika ada ujian, tiba-tiba tekun untuk belajar. Ya kan? Hari ini belajar, besok belajar. Karena apa? Ujian sudah dekat. Atau mungkin enggak ada yang pernah mengalami seperti saya? Semua pintar, gitu ya. Kalau jangan-jangan ngomong gini, santai Pak. Ya. Kita ini hidup di dunia ini punya teman banyak. Kita harus punya koneksi yang banyak. Ya. Maksudnya apa? Ya teman saya kan banyak Pak. Iya maksudnya apa? Kalau dapat nilai jelek sama-sama gitu. Oh bukan Pak. Kita ini punya teman yang banyak. Salah satunya Pak, kalau ujian kita bisa kerjasama. Kan gitu. Kita bisa saling contek. Kita bantu teman-teman yang enggak seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Itu pengalaman saya. Kalau Bapak Ibu sekalian saya rasa tidak ada yang seperti itu. Ya, amin. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, biasanya menjelang ujian belajarnya itu lebih tekun. Kalau ujiannya masih jauh, ujiannya masih bulan depan. Apa yang kita lakukan? Santai. Seringkali kita cenderung untuk meremehkan. Kita ngomong, Belanda masih jauh Pak. Kayak gitu. Masalahnya ini bukan Belanda, ini Jepang men. Kan gitu. Beda, ya kan? Lah Bapak Ibu Saudara sekalian, semuanya kadang bagi kita yang namanya penderitaan, yang namanya proses gitu ya. Itu buruk bagi kita. Yang baik bagi kita itu apa sih? Kaya. Yang baik bagi kita apa? Kerjaan sukses. Yang baik bagi kita apa? Kesehatan baik, hidup pernikahan tidak ada masalah dan lain sebagainya. Itu baik menurut kita. Tapi percayalah, baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Dan sebaliknya, apa yang buruk menurut kita itu kadang baik menurut Allah. Pikiran manusia itu beda dengan pikiran Allah. Maka dari itu, mungkin jika Bapak Ibu Saudara sekalian yang saat ini mungkin mengalami yang namanya ujian, tantangan, penderitaan, percayalah. Di dalam Roma 8 ayat ke-28 sampai 29 dikatakan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dikatakan kita tahu sekarang. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kita enggak tahu tujuan Allah itu di balik penderitaan kita, di balik masalah kita, di balik proses kita. Seringkali kan kita begitu, kita enggak tahu. Tetapi belakangan akhirnya baru kita tahu. Setelah terjadi masalah itu, setelah terjadi proses itu baru kita bisa ngomong, oh aku tahu sekarang. Betul ya Bapak Ibu sekalian. Dan dikatakan segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Kebaikan yang apa? Kebaikan di sini bukan kebaikan supaya diberkati, supaya menjadi kaya, bukan. Kebaikan di sini di ayat ke-29. Untuk serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, percayalah bahwa tidak ada orang di antara kita yang mau menderita atau sengsara. Tidak ada di antara kita yang mau yang namanya bangkrut. Tidak ada orang di antara kita yang ingin kita sakit, kita gagal, dan lain sebagainya. Tetapi semua itu diizinkan Tuhan dengan proses-proses yang berbeda-beda di antara kita supaya kita dibentuk semakin serupa dengan Kristus. Nah selanjutnya, sadarkah kita bahwa sekarang hidup kita ini mengalami pergeseran yang sangat cepat. Teknologi yang maju membuat manusia itu semakin mudah hidupnya dengan teknologi yang canggih. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, generasi yang sekarang ini disebut sebagai generasi instan dengan budaya instan. Sebelum kita masuk lebih lanjut, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Pertanyaan yang pertama, lebih mudah mana? Mengalami keberhasilan atau mengalami keberuntungan? Keberhasilan, keberuntungan, ya. Kemudian pertanyaan kedua, tolong dijawab dalam hati saja,
gitu ya. Bukan benar atau salah, gitu ya. Tapi jawab dalam hati, gitu ya. Yang kedua, lebih mungkin mana? Mengalami keberhasilan atau mengalami keberuntungan? Lebih mungkin mengalami keberhasilan. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, menurut saya, jawaban saya, menurut saya ya, seperti sama yang dikatakan oleh Bapak ini. Lebih mudah mengalami yang namanya keberhasilan. Dan lebih mungkin juga kita mengalami keberhasilan. Ya. Karena apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena keberuntungan itu sebetulnya hanya dialami oleh sedikit orang. Sedangkan keberhasilan sebetulnya itu bisa dicapai oleh semua orang. Ya. Sadarkah bahwa keberuntungan hanya dialami oleh sedikit orang dan keberhasilan sebetulnya dapat dicapai oleh banyak orang. Ambil contoh, ya. Pernah mengalami menang undian? Ini yang mengalami undian, Bapak Ibu Saudara sekalian, kupon berhadiah gitu ya. Berhadiah mobil lah, berhadiah motor lah, berhadiah emas, dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, Natal kita di Rock Lumajang ada door prize, gitu ya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya undang datang ke Rock Lumajang. Siapa tahu mengalami yang namanya keberuntungan untuk dapat door prize, gitu ya. Bapak Ibu sekalian, tetapi saya hampir seumur hidup tidak pernah mengalami yang namanya menang undian, ya. Jangankan mobil, payung cantik saja saya hampir tidak pernah. Ya, saya ini sudah berusaha loh, bukannya tidak berusaha. Ya, oh beri piring cantik. Kalau kita datang ke supermarket contohnya gitu ya, kemudian kita belanja 100.000 akan dapat kupon undian gitu ya. Saya ini sudah berusaha belanja hampir 100.000 lebih dari 100.000 dan lain sebagainya. Kuponnya banyak. Saya isi, saya masukkan ke dalam kotak. Sambil saya ngomong dalam nama Tuhan Yesus, sambil bahasa roh gitu ya. Tapi ternyata tidak mengalami yang namanya keberuntungan. Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Tapi tidak bisa dipungkiri juga bahwa ada orang-orang yang bisa mengalami yang namanya keberuntungan. Ya, pertanyaan terakhir. Mengapa banyak orang lebih mengharapkan keberuntungan daripada keberhasilan? Kalau saya tanya ini, hampir kepada semua orang Kristen, 80%, 90% jawabannya kepinginnya apa? Mengharapkan keberuntungan daripada keberhasilan. Kenapa? Karena keberhasilan membutuhkan yang namanya perjuangan. Kalau keberuntungan tidak perlu yang namanya perjuangan. Betul ya? Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, mengapa saya menganggap pelajaran ini sangat penting? Sederhana, biasanya kita terpaku kepada ayat ini. Yosua 1 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama, yang ngomong tentang kata-kata keberuntungan, ya, kalau saya lihat di dalam bahasa Inggrisnya, semuanya memakai kata prosper, yang artinya makmur. Seperti ini, terjemahan yang lain. Buku hukum itu harus selalu kau bacakan kepada umatku, pelajarilah buku itu siang dan malam supaya selalu kau melaksanakan semua yang tertulis di dalamnya. Kalau kau melakukan semuanya itu, hidupmu akan makmur dan berhasil. Pertanyaannya, apakah berarti kita tidak boleh mengalami yang namanya keberuntungan? Pasti boleh gitu ya. Tapi yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita itu adalah keberhasilan dan kelimpahan atau kemakmuran. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tahu kembali lagi bahwa hari-hari ini teknologi ini mempercepat semuanya, ya. Yang tadinya lama jadi cepat. Tanpa sadar sebetulnya kita juga ingin menjadi serba cepat. Ya. Yang menjadi kabar buruknya adalah
Semuanya ingin dipercepat, tetapi kita harus sadar ada hal-hal yang tidak dapat dipercepat, ya. Kita ingin doanya kita lebih cepat, saat teduh lebih cepat, ibadah raya kepinginnya lebih cepat, ya. Bahkan kalau Tuhan jawab doa saya, kepinginnya lebih cepat, ya. Kenapa saya ingin berbagi hal ini, ya? Kita harus tahu bahwa mentalitas instan itu termanifestasi dalam beberapa bentuk, ya. Nah, instan itu sebenarnya kenapa kita kepingin instan? Simple, enggak mau repot, enggak mau susah, enggak mau tekun, enggak mau sabar, ya. Nah, kita mesti sadar ciri-ciri mental instan yang sekarang mewabah di mana-mana dengan berbagai bentuk. Ya, saya kasih contoh, ya. Budaya tidak mau antri. Suatu hari saya ini pernah datang ke sebuah restoran untuk makan, ya. Restoran ini terkenal sampai harus antri, ya. Kita sudah antri nih. Sebagai warga kerajaan kita harus mentaati peraturan, betul ya, kita antri. Di tengah-tengah antri tiba-tiba ada seorang bapak dengan anak kecil nyelonong masuk. Ya kan? Nyelonong masuk gitu. Kita cuma geleng-geleng kepala. Ditanya, kok bisa langsung? Saya kenal orang dalam, Pak. Emang kalau punya kenal orang dalam bisa masuk seenaknya gitu. Kalau mau ketemu Tuhan, oh saya punya orang dalam, Pak. Mau cepet-cepet gitu, ya. Tanpa sadar sebetulnya budaya tidak antri itu merupakan mentalitas dari instan. Kepinginnya cepet-cepet, kepinginnya buru-buru. Nggak mau nunggu. Ya, tapi saya percaya kalau jemaat di GBI Rock Jember ini semuanya mau antri kok. Betul ya? Tapi kok dari gaya tubuhnya kok rasanya enggak juga. Kemudian contoh berikutnya, melawan arus. Ayo, ini bagi yang suka naik motor, naik mobil gitu ya. Nah, saya enggak tahu kalau di Jember. Kalau di Lumajang, kalau saya bawa mobil, kalau saya bawa motor gitu ya, saya mesti hati-hati nih. Ya. Jalan satu arah gitu ya. Tiba-tiba beberapa orang menganggap ikut jalan dua arah gitu. Saya enak-enak jalan santai gitu, naik mobil gitu ya. Tiba-tiba ada seorang yang nyelonong gitu ya, tiba-tiba ngelawan arah gitu ya, sambil ngebut gitu ya. Enggak pakai helm lagi. Ya kan? Saya pengen marah gitu kan. Saya buka jendela saya lihat orangnya. Ya kan? Orangnya tuh loh rasanya tanpa rasa bersalah gitu. Mukanya penuh dengan damai sejahtera gitu rasanya. Jengkel rasanya, betul enggak? Ya kan? Kalau ada naik sepeda motor gitu kan, seinya ke kanan, beloknya ke, nah itu. Sebenarnya kenapa sih kok enggak mau putar balik aja ngikutin gitu? Gampang. Jawabannya apa? Lebih cepat, Pak. Daripada muter, betul ya? Enak nerabas, lawan arah. Kemudian budaya korupsi, ya. Kenapa sih budaya korupsi ini susah dibereskan di negara kita? Sederhana. Korupsi itu kaya dengan sangat cepat. Enggak mau susah. Betul ya? Kenapa narkoba ini kok susah dibendung? Saya punya teman, ya. Teman saya ini berkali-kali masuk lapas, gitu ya, keluar masuk penjara, ya. Di Lumajang kita punya pelayanan lapas, gitu ya. Pak Didik ini salah satu pentolannya, gitu ya, sesepuhnya, gitu ya, di lapas. Tapi bukan Kak Didik yang masuk sana, bukan ya. Dia melayani di sana, gitu ya. Nah, saya sempat ikut pelayanan di lapas, gitu ya. Dan saya ketemu teman saya ini, gitu ya. Kenapa kamu kok jual narkoba, ya? Ya Pak, saya kebutuhannya mendesak dan lain sebagainya. Oke, hukumannya berapa tahun gitu ya. Kita layani selama berapa tahun, kemudian lepas dia. Lepas maksudnya sudah bebas gitu ya. Dia bebas, enggak lama lagi dia masuk lagi. Saya ketemu lagi waktu pelayanan. Loh, kok kamu ada lagi? Kamu ini enggak bertobat-tobat gitu ya. Kenapa sih kamu itu kok masih jualan apa? Narkoba. Ya gimana Pak? Dia ngomongnya gini. Saya keluar dari penjara,
image saya adalah mantan napi. Saya cari kerja enggak ada yang mau nerima. Akhirnya jadi buruh kasar. Bayaran buruh kasar berapa? Ya mending kembali lagi Pak. Bayangkan Pak, cuma dalam 1-2 jam saya bisa mendapatkan 3 juta. Kalau saya kerja sebulan belum tentu saya dapat 3 juta. Ya saya mending balik lagi jualan narkoba lagi. Modalnya cuma 1 Pak, latihan jantung. Betul ya, cuma spot jantung saja. Itu kan baik buat jantung saya Pak. Ya kok kurang ajar ini. Intinya apa? Nggak mau repot, nggak mau susah. Maunya instan, cepet kaya. Kemudian kebiasaan berhutang. Ayo. Kebiasaan berhutang ya. Nggak mau sabar, pengen iPhone terbaru, iPhone 17 Pro ya. Harganya berapa? Mahal yang pasti. Betul ya? Gampang, cicil saja, pay later saja. Cuma bayar sedikit, barang sudah didapat. Warren Buffett itu mengatakan demikian. Oh bukan, Warren Buffett itu ngomong gini. Biasakan menabung, jangan biasakan berhutang, apalagi hutang konsumtif. Bapak Ibu Saudara sekalian, percaya enggak bahwa Indonesia itu darurat pinjol? Hampir 60% yang menggunakan pinjol itu adalah generasi muda. 40 tahun ke bawah. Itu yang menggunakan pinjol. Alasannya banyak-banyak, tapi intinya satu. Kepingin cepat dapat barang. Enggak mau susah-susah. Padahal kalau kita belajar menabung, itu salah satunya menimbulkan karakter kesabaran bagi kehidupan kita. Oke, contoh lain yang berhubungan dengan kerohanian. Tadi kan enggak rohani sama sekali. Ya. Selalu mengharapkan yang namanya mujizat. Ayo, kepingin mujizat terus. Tapi tujuannya apa? Mempermudah hidupnya. Tidak ada yang salah dalam mengharapkan mujizat. Tapi kalau kita tidak hati-hati, banyak orang yang terus ingin mengalami yang namanya mujizat demi kemudahan-kemudahan terjadi dalam hidupnya. Kalau ini yang sedang kita pikirkan dan harapkan, jangan-jangan kita sedang mengalami yang namanya mentalitas instan. Beberapa manifestasi dalam kehidupan sehari-hari mentalitas instan, ciri-cirinya apa? Korbannya itu seperti apa sih? Gitu ya. Gampang menyerah, gampang putus asa, tidak memiliki fighting spirit, rentan terhadap yang namanya tekanan. Nah, saya akan tunjukkan ayat dalam Alkitab tentang adanya mentalitas instan yang harus dilawan. Oke, di dalam Matius 4, ini adalah kisah tentang pencobaan Yesus di padang gurun. Ya, sadar atau tidak bahwa dua dari pencobaan Yesus di padang gurun itu berbicara tentang mentalitas instan. Kita baca di dalam ayat 1 sampai 4. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Coba dibayangkan, selama 40 hari kita tidak makan. Bisa bayangkan, kita tidak makan, telat makan 3 jam saja kita sudah pusing setengah mati kan. Sudah asam lambung naik dan lain sebagainya, sudah marah-marah dan lain sebagainya. 40 hari, Yesus 40 hari. Dan saya percaya Yesus itu lapar. Ya. Kemudian iblis datang. Yesus, kamu kan punya kuasa, kamu kan anak Allah. Coba deh kamu gunakan kuasamu, ubah itu. Batu itu jadi roti. Kalau kita jadi Yesus, apa yang kita lakukan? Oh iya, saya punya kuasa.
Jangankan roti, bakpao, ya kan? Pizza, sandwich, burger, tak rubah semua. Betul ya? Siapa yang pernah mengalami kelaparan? Kalau orang yang pernah mengalami kelaparan, ketika disodori mau makan apa? Semua dipilih. Tapi yang dimakan cuma beberapa. Betul ya? Bisa bayangkan? Setan menggoda Yesus untuk melakukan hal yang instan. Dan saya belajar bahwa Yesus ternyata tidak mempergunakan kuasanya hanya untuk kepentingan pribadinya, tapi untuk kepentingan orang lain, untuk kita. Ya. Selanjutnya di dalam Matius 4 ayat yang ke-9, 8 sampai ke-9. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Sadarkah kita bahwa tujuan Yesus datang ke dunia, salah satunya selain dia mati untuk manusia, dia datang untuk merebut kepemilikan bumi ini dari setan. Itu sebabnya setan bilang gini, sudah enggak usah susah-susah. Enggak perlu pakai salib-saliban. Enggak usah menderita. Enggak perlu repot-repot. Cukup apa? Sekali saja sujud menyembahku. Maka semuanya akan kuberikan kepadamu. Bukankah ini godaan instan? Kenapa banyak orang yang menyangkal Tuhan? Simple. Masalah instan. Udah ke Gunung Kawi saja. Cukup nyembah di Gunung Kawi, maka kamu otomatis akan kaya. Bukankah ini yang menjadi realita kehidupan kita hari-hari ini? Nah, kita harus paham generasi ini adalah generasi yang tidak menyukai yang namanya proses. Maunya instan. Nah, bagaimana kita bisa lepas dari yang namanya godaan instan? Fokuslah pada proses, bukan pada hasil. Warren Buffett mengatakan kami menikmati proses jauh lebih banyak daripada hasil. Ya, saya kasih contoh. Bapak Ibu saudara sekalian, ketika kita bertamu ke rumah atau ke rumah saudara, ke rumah tetangga dan lain sebagainya. Ketika kita melihat, wah di rumah tetangga kita banyak piala yang dipajang. Ya, kita terkagum-kagum sama pialanya. Biasanya kita tanya apa? Pialanya siapa ini? Anakku, biasanya gitu. Atau ya piala saya. Ya. Wah hebat ya, pialamu banyak. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita hanya terfokus pada pialanya, gampang. Pulang dari tempat ini, kita ke toko olahraga, kita beli pialanya. Maka rumah kita penuh dengan piala. Tapi kan bukan itu tujuannya. Bukan itu maksudnya dari piala. Yang menjadi inti dari piala itu adalah perjuangannya. Prosesnya untuk mendapatkan piala itu. Orang yang berorientasi hanya kepada hasil akan mengalami kecenderungan untuk menghalalkan segala cara demi hasil. Gak perlu pusing bagaimana caranya, yang penting saya dapat hasilnya yang baik. Itu mentalitas instan. Ada seorang komunis dari Cina namanya Deng Xiaoping mengatakan demikian. Tidak penting apakah kucing itu putih atau hitam. Yang penting dia bisa menangkap tikus. Kelihatannya benar, kelihatannya bijak ini. Tapi ini paham komunis. Sangat berbahaya jika kita hanya mementingkan hasil daripada prosesnya. Tuhan ingin kita lebih menghargai prosesnya, karena proses itu bermanfaat bagi kita. Mengapa kita harus belajar menyukai proses? Sedangkan banyak orang yang tidak menyukai proses. Menurut Bapak Ibu saudara sekalian, mana yang lebih penting? Ijazah atau skill? Bapak Ibu saudara sekalian, saya percaya kita semua di sini jawabnya skill, ya. Yang parah dari kondisi negara kita,
ketika kita menerima karyawan kita, biasanya berdasarkan apa? Ijazah. Padahal ijazah itu hanya 1 lembar dan kita simpan di dalam lemari kita sampai bertahun-tahun. Betul ya? Jangan sampai bocor ini ijazah kita. Kalau sampai bocor, kemungkinan banyak orang akan menganggap ijazah kita ijazah palsu. Seperti yang akhir-akhir ini heboh di negara kita, gitu ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa kita ini sekolah, gitu ya? Bukan semata-mata untuk mendapatkan ijazah. Kita sekolah supaya akhirnya otak kita ini terlatih. Kita punya banyak pengetahuan, kita berhikmat, itu lebih penting dari sekedar ijazah. Nah, untuk menjelaskan betapa pentingnya proses, mungkin gambar ini akan dapat menjelaskannya. Ini adalah gambar kepompong yang akan menjadi kupu-kupu. Pernah dengar nggak sebuah cerita? Ada seorang yang berjalan di taman, kemudian dia lihat ada kepompong atau dia sedang melihat kepompong yang akan menjadi kupu-kupu. Masih robek, separuhnya robek Mas Yan. Ya kan? Kemudian dia berbelas kasihan, penuh dengan belas kasihan karena dia orang Kristen, gitu ya. Dia ingin menolong ini kepompong, kupu-kupu ini. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia robek kepompong itu, kemudian keluarlah kupu-kupu itu dan dia menaruh kupu-kupu itu di meja. Tahu nasib akhir dari kupu-kupu ini? Mati. Kenapa? Ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam masa dia berubah menjadi kupu-kupu, itu ada beberapa proses, ada beberapa bagian yang harus dia lewati. Salah satunya apa? Dia harus menguatkan sayap-sayapnya, otot-ototnya untuk bisa keluar dari kepompong dan akhirnya bisa terbang. Kalau kita robek itu kepompong, dia tidak punya kesempatan untuk melatih otot-ototnya. Maka apa yang terjadi? Dia tidak bisa terbang. Dia bakal mati. Hari ini saya berharap Tuhan berbicara kepada kita semua, gitu ya. Kenapa Tuhan tidak menjawab doa kita secara langsung? Hari ini juga, ya. Kenapa rasanya kita dibiarkan mengalami tantangan yang cukup lama, ya? Karena Tuhan sedang melatih sayap-sayap kita. Karena Tuhan sedang melatih otot-otot kita untuk kita cukup kuat untuk kita bisa terbang tinggi. Hari ini pentingkan proses daripada hasil. Karena hasil itu cuman penghargaan. Karena yang lebih penting dari proses adalah prosesnya, karena itu lebih bermanfaat bagi kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Keluaran kisah tentang, bisa minta munculkan PowerPoint ini. Di dalam Keluaran kisah tentang bangsa Israel keluar dari Mesir. Kita tahu bahwa ketika bangsa Israel keluar dari Mesir itu Tuhan itu sungguh luar biasa, gitu ya. Mujizatnya sangat luar biasa. 10 tulah diberikan, akhirnya Firaun nyerah, gitu ya, sama si Musa, gitu ya. Akhirnya biarkan keluar, gitu ya. Nah, ayat ini dikatakan demikian. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Ayat 18 perhatikan. Tetapi Allah menuntun bangsa itu untuk berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Tebrau. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa kadang-kadang kita ini mengalami proses seolah-olah diizinkan berputar-putar di dalam padang gurun, di dalam masalah. Supaya kita itu bisa siap, dikatakan dengan siap sedia, melatih bangsa Israel untuk bisa menuju ke tanah Kanaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita bilang gini, Tuhan aku merasa aku ini siap. Tapi belum tentu apa yang kita rasakan sama dengan apa yang dipikirkan Tuhan. Menurut kita merasa sudah siap, tapi Tuhan ngomong belum sama sekali. Makanya jangan pernah lewatkan yang namanya proses itu. Bapak Ibu sekalian, saya teringat satu tokoh di dalam Alkitab, namanya Nuh. Ya.
Kalau kita tahu bahwa Nuh itu diberi wahyu kepada Tuhan untuk membuat sebuah bahtera, itu di usia yang berapa? Di usia yang ke-500. Usia Nuh. Dan ketika air bah datang, usia Nuh di usia berapa? 600. Bayangkan, 100 tahun proses dia membuat bahtera itu. Di dalam firman Tuhan dikatakan Nuh itu dicemooh, diolok-olok setiap hari. Selama 100 tahun. Mungkin orang ngomong, oh, orang gila, oh, orang gila. Mungkin orang ngomong gitu. Mungkin bagi Nuh, gak apa-apa. Tapi bagi anak-anaknya yang lain, belum tentu. Betul ya? Nuh mungkin berdoa, Tuhan, mungkin hari ini hujan, mungkin hari ini banjir. Dia keluar, oh ternyata enggak banjir. Enggak ada hujan. Doa lagi, Tuhan, oh mungkin besok Tuhan. Keluar, enggak hujan lagi. Bayangkan Bapak Ibu, 100 tahun. 100 tahun itu bukan waktu yang singkat, panjang itu. Bagaimana dengan kita? 1 tahun saja sudah marah-marah, bersungut-sungut, enggak mau Tuhan-Tuhanan, enggak mau yang lain. Ini 100 tahun. Tapi saya percaya melalui kebenaran firman Tuhan, kita mesti harus siap untuk melewati yang namanya padang gurun, melewati yang namanya proses. Ya. Apa yang Bapak Ibu Saudara pikirkan dengan kata-kata percepatan? Biasanya hamba-hamba Tuhan tuh ngomong, tahun ini kita masuk dalam tahun percepatan. Biasanya semua ngomong amin. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, percepatan, kata-kata percepatan, ya. Kalau kita temukan di dalam Alkitab, ya, ternyata kata-kata percepatan hanya ada di area-area tertentu. Salah satunya ada di Matius 24 ayat yang ke-22. Dikatakan demikian, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat, akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipercepat, dipersingkat. Kemudian 2 Petrus 3 ayat 12, yaitu kamu yang menantikan dia dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaannya, konteks percepatan itu adanya di dalam kedatangan Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Tidak ada hubungannya dengan percepatan diberkati. Tidak ada hubungannya percepatan diperkaya. Harusnya 10 tahun, kemudian jadi 10 hari untuk kita bisa jadi kaya. Tidak seperti itu percepatan. Kalau seperti itu namanya mentalitas instan. Oke, kalaupun gitu ya, kita ingin percepatan, sadarkah konsekuensi dipercepat atau dipersingkat? Banyak mahasiswa yang ada di tempat ini, ya. Kalau kita mau nyepetin masa kuliah kita, apa yang harus kita lakukan? SKS-nya ditambah. Betul ya? Ambil semester pendek. Kalau mau dipercepat, banyak hal yang harus kita bayar. Dengar baik-baik. Tuhan tahu kedatangannya akan dipercepat, makanya tidak heran tekanan-tekanan hari-hari ini itu double-double dalam hidup kita. Kenapa hidup kita jadi lebih berat? Karena Tuhan kepingin mepetin semua kurikulum itu. Mungkin yang kuliah gitu ya. Aku gak mau ambil mata kuliah ini. Aku gak mau ngambil kurikulum ini. Bisa gak? Gak bisa. Semua harus dilewati. Yang tadinya kuliah 4 tahun, kepingin jadi 3 tahun. Didobel, bebannya pun double. Ya kan? Kalau di Indonesia S1 itu 4 tahun. Kalau di luar negeri di Singapura gitu ya, mungkin cuma 2 tahun. Tapi bebannya itu lebih berat. Itu sebabnya saya katakan ya ada percepatan, betul. Ya, tapi jangan dilihat sisi enaknya saja. Ada sisi gak enaknya, gak boleh nyantai. Dan dari sini kita paham ternyata mentalitas instan harus dijauhkan dari hidup kita semua. Hati-hati dengan mentalitas instan. Sebab semua yang pingin serba cepat
Padahal sebetulnya kalau dicepetin maka kita tidak akan berbuah matang. Seperti buah dalam pohon. Kalau dikarbit hasilnya mungkin tidak memuaskan. Ya, kata-kata hari ini. Silakan pemain musik saya undang untuk maju ke depan. Belajarlah menikmati hidup dengan proses tanpa protes. Bapak Ibu saudara sekalian, saya teringat dua tokoh yang namanya Raja Salomo dan Daud. Ya. Kehidupan Raja Salomo dimulai dengan yang namanya kenyamanan. Dia menjadi raja, istananya sudah ada, kerajaannya sudah ada. Tapi akhir hidupnya sangat tragis. Dia tidak bisa finishing well. Beda dengan bapaknya, Daud. Kalau kita tahu cerita tentang Daud, dia diproses begitu banyak oleh Tuhan. Salah satunya untuk apa? Menimbulkan karakter, kualitas karakter seorang raja dalam kehidupan Daud. Saya tidak tahu, mungkin sudah lama Bapak Ibu Saudara sekalian mengalami yang namanya proses. Tapi percayalah, Tuhan itu tidak punya rencana atau rancangan yang kecil dalam kehidupan kita. Rancangan Tuhan itu begitu besar dalam setiap kehidupan kita. Maka dari itu, lewati proses ini. Melalui ketekunan dalam mengharapkan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita seringkali ngomong gini, Tuhan, kapan sih suamiku ini berubah? Tuhan, kapan istriku berubah? Kapan anakku berubah? Ya, saya ini sudah berdoa, sudah berpuasa, tapi kok belum ada tanda-tanda perubahan. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Tuhan belum jawab doa kita, berarti Tuhan belum selesai dengan diri kita. Saya percaya kalau kita selesai dengan diri kita, kalau kita lewat lulus dari ujian itu, Tuhan itu tidak akan menghemat waktunya untuk memberkati kita. Oleh sebab itu, nikmatilah proses, lakukan dengan penuh rasa syukur dan rela hati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah apa yang kami dengar, kami terima dan kami lakukan seperti yang Kau kehendaki. Roh Kudus, berikan kami kekuatan untuk kami dapat melakukan apa yang Kau firmankan. Jamah setiap hati kami dan kami pun menerus mau diperbaharui di dalam kehidupan kami. Materaikan firman-Mu dan kami akan mengalami perubahan itu dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Bagi jemaat yang belum menerima anggur dan roti, bisa mengangkat tangan untuk dilayani yang sudah dibaptis. Dan bagi saudara yang beribadah secara online, saudara bisa mengambil roti dan air putih sebagai pengganti anggur. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Layakkan setiap kami untuk makan dan minum dalam perjamuan kudus ini. Dan kuduskan roti dan anggur ini, sebab melalui roti dan anggur ini kami mengalami persekutuan dengan Engkau Tuhan. Mari kita angkat roti di tangan-tangan kita. Roti ini adalah lambang dari tubuh Tuhan yang terpecah bagi kita.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Cawan ini adalah lambang dari darah Tuhan yang dicurahkan bagi kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Letakkan cawan di bangku saudara. Mari kita mengucap syukur buat apa yang telah Tuhan berbuat untuk kita. Terima kasih Tuhan, Penebusku yang hidup, sebab melalui tubuh dan darah hidup kami dibaharui, kami dipersatukan dengan Engkau. hidup kami dipulihkan. Kau ada dalam hidup kami, Terima kasih Tuhan, kami di dalam hidup. terima kasih Yesusku. Haleluya. Haleluya. Terima Kami kasih mengucap syukur bagi penebus kami. Haleluya. kami boleh menunggal Bersyukur buat setiamu, buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya, haleluya. Kami dimerdekakan di dalam-Mu. dalam setiap kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. untuk korban-Mu di kayu salib. Yesus. Hari ini kami ada oleh karena kemurahan-Mu. Oleh sebab itu, melalui perjamuan kudus hari ini, kami terus diingatkan persekutuan kami dengan Engkau, bahwa Engkau ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan, dengan mengucap syukur kami terima perjamuan kudus hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Mari olahraga bersama setiap hari Minggu jam 3 sore bertempat di Gor Gajah Mada. Kami mengundang panitia beserta seluruh anggotanya dan jemaat yang terkasih untuk hadir dalam doa bersama yang diadakan pada hari Selasa, 18 November 2025 melalui Zoom. Mari kita dukung bersama suksesnya perayaan Natal melalui doa. Khusus untuk minggu ini, komunitas kerajaan akan dialihkan ke ibadah spesial. Kingdom Gathering pada Rabu, 19 November 2025, pukul 18.30. Bertempat di Hall House Music lantai 2 Jalan Mojopahit F1, Jember. Ini adalah kesempatan luar biasa untuk kita berkumpul bersama dan diberkati oleh firman Tuhan dengan tema Menjaga Hidup yang akan dibawakan oleh Pastor Benny Pati Nasarani. Ajak keluarga, teman, dan semua orang yang Anda kasihi untuk hadir bersama.
Mari kita gunakan momen ini untuk semakin mengenal kehendak-Nya dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama berdoa untuk bangsa dan kota kita. Dalam doa pagi melalui Zoom, yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 pagi. Ibadah anak, Rocky, setiap hari Minggu pukul 8, bertempat di ruang Rocky House Music Room Mojopahit F1 Jember. Mari para orang tua, dukung anak-anak untuk beribadah dan belajar bersama dalam suasana yang penuh kasih dan keceriaan. Mari ambil bagian bersama untuk memperindah perayaan Natal kita tahun ini. Tim dekorasi Natal membutuhkan sekitar 800 kemasan detergen atau snack dengan bagian dalam berwarna silver mengkilap yang akan digunakan untuk membuat pohon Natal. Kemasan dapat dikumpulkan pada hari Minggu setelah ibadah kepada Ibu Dia atau melalui GKK masing-masing. Ya, berkaitan dengan yang pertama dengan Natal, saudara, bahwa perayaan Natal ini adalah perayaan kita bersama. Ya, jadi panitianya siapa? Panitianya adalah kita semua. Ya, dan saya selalu berkata bahwa momentum Natal ini adalah sebuah hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama untuk menjangkau jiwa-jiwa yang undur daripada Tuhan. Nah, oleh sebab itu, saudara, lewat Natal ini mari. Yang pertama mari kita berdoa bersama, saudara ya. Yang pertama tantangannya adalah sekarang ini tiba-tiba sore hujan, lebat, panjang gitu ya. Kita minta cuaca yang terbaik itu kalau kita berdoa minta yang terang gitu. Saya baik ya, nanti mintanya kasih hujan gerimis gitu ya. Yang terbaik kita minta terang. Jadi ada sebuah kesepakatan. Nah, jadi saudara mari saya mengundang dan mengajak kepada jemaat semua untuk bisa mengikuti doa bersama hari Selasa yang sudah ditentukan tadi jam 20.30 atau setengah 9 malam. Jadi kemudian kita berdoa buat jiwa-jiwa, kita juga dalam setiap perayaan Natal kita juga butuh dana, saudara ya. Ya kita berdoa ya, saya percaya bahwa kalau jemaat Tuhan sudah terlibat di dalamnya, Tuhan bisa kirimkan dari utara, timur, barat, utara, bahkan dari atas Tuhan turunkan ya. Bagian kita apa? Berdoa ya. Kemudian kumpulkan apa namanya tadi yang sudah dibagikan bungkus snack, kita masih sangat butuh banyak. Kemarin saya dapat informasi dari seksi dekorasi baru sekitar 200, berarti belum 50% ya. Jadi mari ya, bukan hanya untuk bukan dari diri sendiri, saudara. Kalau diri sendiri terbatas, tengok kiri kanan kayak mungkin tetangganya pakai apa gitu ya, anak-anak kos, tetangga kamarnya gitu ya, kumpulin ya. Kita masih butuh banyak, masih sekitar 600 yang dibutuhkan, saudaraku ya, cukup banyak. Jadi kalau kita terlibat bersama, nanti waktu perayaan Natal ini adalah perayaan kita bersama, amin. Nah yang kedua saudaraku berkaitan dengan Kingdom Gathering adalah ini terbuka untuk seluruh rekan-rekan kita. Jadi nanti saudara bisa bagikan flyer yang nanti saya akan bagikan lewat flyer elektronik di WA. Nah saudara bisa bagikan dan saudara bisa mengajak, mengundang untuk mereka untuk bersama-sama beribadah kembali di tempat ini hari Rabu jam 6:30 malam ya, 6:30 malam di tempat ini yang akan dilayani oleh Bapak Beni Pati Nasarani. Jadi ini terbuka untuk siapa saja untuk mereka bisa hadir menikmati lawatan Tuhan di tempat ini. Jadi itu dua hal yang penting yang bisa kita kerjakan dalam minggu dekat ini. Mari kita bersama-sama, saya mengajak, menghimbau untuk jemaat semua terlibat di dalamnya. Yang percaya katakan amin. Baik, Gembala dan jemaat mengucapkan selamat datang buat saudara yang pertama kali beribadah bersama dengan kami di tempat ini. Kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Iis dan nama yang sudah saya sebutkan. Mohon dengan hormat untuk bangkit berdiri untuk kami dapat mengenal saudara lebih lagi. Welcome to the kingdom. Kita sambut anak-anak kita yang hebat, anak-anak raja. Tepuk tangan buat mereka semua. Aku anak raja. Aku anak raja. Aku anak raja. Aku anak raja. Oke. Aku anak raja. Oh yeah. Aku anak raja. Aku anak raja. Asik. Aku anak raja. Oke. Aku anak raja.
hadapan-Mu bagi mereka. Terima kasih. Mari jemaat, ulurkan tangan-Mu bagi tanda kita mendukung orang tua yang berdoa bagi anak-anak di depan ini. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan, di hadapan kami berdiri anak-anak kebanggaan setiap keluarga, anak-anak kesukaan juga bagi Tuhan. Mereka adalah generasi penerus bagi setiap keluarga. Dan kami percaya pemeliharaan Tuhan nyata atas mereka sejak mereka dilahirkan, bahkan sampai nanti ketemu Tuhan kembali. Kami percaya pemeliharaan Tuhan juga nyata melalui kehidupan orang tuanya. Engkau memberkati dengan hikmat, dengan kemampuan untuk mendatangkan berkat untuk memelihara anak-anak ini Tuhan. Kami juga percaya diberikan guru-guru bagi anak-anak ini, guru-guru yang terbaik, yang mendidik, mengajar, memberi teladan dalam kehidupannya. Dan kami melihat setelah proses berlangsung dalam kehidupan mereka, kami melihat mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang cerdas, yang berguna bagi bangsa ini, membangun bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga percaya orang tua akan mendidik, mengajar anak-anak ini dengan takut akan Tuhan. Berikan segala yang terbaik dari sorga di atas bagi anak-anak ini Tuhan, untuk boleh melengkapi kehidupan anak-anak ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, kekal selamanya. Di dalam nama Yesus, mari kita yang percaya katakan amin. Amin. Mari warga kerajaan Allah bangkit berdiri. Kita bersyukur sepanjang minggu ke depan kita mau hidup terus bagi Tuhan. Yang setuju katakan haleluya. Oh bless the name of the Lord our God. Oh bless His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh praise the name. Praise the Oh, of the Lord our God. oh praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, oh Lord, Oh Lord, our God. Oh praise the name, hallelujah. oh praise the name of the Lord our Oh God. praise His Oh praise name His name forevermore. forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh Lord, Oh Lord our God. Oh Lord our God. Mari beri tepuk tangan dan sorak-sorai buat Allah kita. Katakan haleluya. Di akhir ibadah ini kami percaya sakit disembuhkan, lemah dikuatkan. Kami pulang dengan membawa kemenangan yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati persembahan dari jemaat-Mu yang dipersembahkan di tempat ini. Kami menabur dengan penuh sukacita karena kami tahu Tuhan yang sudah memberkati akan setiap hidupkan kami. Memberkati taburan jemaat-Mu baik untuk Natal, untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sebab kami percaya pekerjaan Tuhan di tempat ini akan semakin hari semakin diperluas, memperlebar kerajaan Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kekasih Tuhan, angkat tanganmu di depan Tuhan. Syarabarabar syararamataka syandaralamaka ya sandaramaka. Terimalah kekuatan yang baru turun atasmu. Sebab akulah Tuhan yang memegang tangan kananmu, yang menguatkan dan meneguhkan engkau. Sebab ketika engkau berjalan melewati lembah, jangan takut, sebab aku ada di sana. Ketika engkau melewati api sekalipun, engkau tidak akan dihanguskan. Bahkan ketika engkau berjalan di air, engkau tidak akan dihanyutkannya. Sebab aku Tuhan yang memegang engkau. Sebab proses yang kau hadapi hari ini, aku sedang mempersiapkan engkau dengan perkara-perkara yang besar. Aku sedang mempersiapkan engkau dengan perkara-perkara yang aku sudah siapkan untuk engkau. Oleh sebab itu Tuhan berkata, aku yang memproses engkau. Jangan takut dan jangan tawar hati. Sebab aku akan mengangkat engkau bukan menjadi ekor, tetapi engkau akan menjadi kepala. Dan aku yang meneguhkan dan menetapkan engkau.
diberkati keluarga dan rumah tanggamu, diberkati pekerjaan tanganmu, diberkati keluar masukmu. Dan akulah Tuhan yang mengurapi dan mengutus engkau untuk menjadi perwakilan kerajaan Allah. Dimanapun engkau berada, hidupmu dipakai untuk memperluas dan memperlebar kerajaan Allah. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus turun mengalir dalam hidup kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua umat Tuhan yang diberkati dan berkemenangan berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.